Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya tentang tetapan kesetimbangan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada 3.7 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi, dengan indikator pencapaian kompetensi, menentukan rumusan hukum kesetimbangan dari suatu reaksi kesetimbangan, menentukan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, menentukan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan dapat menentukan rumusan hukum kesetimbangan dari suatu reaksi kesetimbangan. Menentukan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi KC. Menentukan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial KP. Sekarang coba perhatikan pada hasil percobaan berikut. Pada hasil percobaan, reaksi Ag plus NH3 menghasilkan Ag NH3 2 kali plus. Masing-masing diukur pada suhu 298 Kelvin. Mari kita cermati konsentrasi masing-masing zatnya. Kemudian, kalian lihat pada perbandingan antara reaktan dan produk atau produk dan reaktan. Kemudian ada juga di sana reaktan dikalikan dengan produk. Sekarang anak-anak ibu coba lihat nilainya. Pada kolom reaktan menjadi produk. Angkanya bagaimana? Dan bandingkan dengan pada kolom produk dibandingkan dengan reaktan. Terlihat angkanya bagaimana? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita simak hukum kesetimbangan berikut. Hukum kesetimbangan ini ditemukan oleh ilmuwan Norwegia, Cato Goldberg dan Peter Woige, yang menyatakan untuk reaksi kimia pada suhu tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri, yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Jadi, untuk reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D dengan P, Q, M, N adalah koefisien, maka didapatkan tetapan kesetimbangan K sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan M dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan N dibagi konsentrasi A dipangkatkan dengan P dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan Q. Tetapan kesetimbangan K juga biasa dikenal dengan KC atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi.
Penentuan tetapan kesetimbangan ini bergantung pada jenis zat reaksinya, apakah homogen atau heterogen. Jika pada dalam satu reaksi ada di sana gas dengan padat atau gas dengan cair, atau ada gas dengan padat dan cair, maka yang kita gunakan untuk perhitungan adalah tetapan konsentrasi yang gas. Jika dia dalam bentuk larutan dengan padatan, maka yang digunakan adalah nilai K larutan, karena pelarut dianggap tidak ikut bereaksi. Contohnya seperti berikut. Pada C berupa padatan tambah dengan H2O berupa gas menghasilkan CO berupa gas ditambah H2O. Ditambah H2 berupa gas. Di sana terlihat ada dua jenis fasa, yaitu solid dan gas. Jadi, yang kita gunakan sebagai tetapan kesetimbangan adalah yang gas. Sehingga konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi H2O. Nah, ternyata selain tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, terdapat pula tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas yang dinyatakan dengan Kp. Jika dalam bentuk A gas ditambah B gas menghasilkan C gas ditambah D gas, maka dapat dirumuskan Kp sama dengan tekanan pada C dipangkatkan dengan koefisien X dikali dengan tekanan pada D dipangkatkan dengan koefisien Y dibagi dengan tekanan pada A dipangkatkan koefisien M dikali dengan tekanan pada B dipangkatkan dengan koefisien N. Dengan PA itu adalah jumlah mol zat A dibagi dengan jumlah mol total dikali dengan tekanan total. Begitu juga dengan PB, berarti jumlah mol B dibagi dengan jumlah mol total dikali dengan tekanan total. Hal ini berlaku juga pada tekanan C dan tekanan D. Contoh soal, dalam bejana 5 liter pada suhu tertentu terdapat kesetimbangan berikut. 2X gas menjadi 3Y gas. Nilai Kp pada suhu tersebut adalah 1/16. Px-nya 4 atm, maka hitunglah nilai Py. Jawab. Pada reaksi tersebut, dapat rumusan Kp-nya adalah Kp sama dengan Py pangkat 3 dibagi dengan Px pangkat 2 sesuai dengan koefisien reaksinya. Kita masukkan nilainya. Nilai Kp 1/16 sama dengan Py pangkat 3 4 pangkat 2. Sehingga diperoleh 16 Py pangkat 3 sama dengan 16. Dan Py 1 atm. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.